Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngomongin Anies dan Megawati dan Prabowo ya. Anies Presiden 2029. Kita ngembangkan imajinasi aja. Tapi sebelumnya ini kan hari Jumat. Saya baru pulang dari ini jam 10 ini sekarang. Pulang dari jualan bubur dapat 140.000. Alhamdulillah. Berarti untungnya 70.000 ya. 70.000 rupiah. Itu selalu separuh kira-kira begitu untuk kuliner ya. Nah terus itu berarti saya udah nggak jadi orang miskin, karena menurut Bank Dunia, menurut World Bank, ukuran miskin itu kalau orang mendapatkan hasil itu $3 ya. $3 kira-kira 50.000 ya. 50.000, saya dapat 70.000. Jadi saya bukan orang miskin hari ini. Kalau besok dapat 80.000 gitu, berarti besok saya bersihnya 40, berarti saya kembali jadi orang miskin. Ya sekarang kita ngembangkan imajinasi aja ya. Yang jadi presiden itu nanti pasti siapa? Ya, insya Allah Anies Baswedan 2029. Prabowo masuk kotak itu karena soal fisik ya, dan nggak akan ada dukungan ya. Apalagi Megawati sekarang sedang disakiti nih. Kemarin hari Kamis kan itu si sekjennya Hasto diborgol, kayak borgol baja sama KPK pakai orange, itu membuat sakit hati itu Megawati sebagai ketua umum partai kan. Terus dia langsung memerintahkan orang-orangnya, kepala daerah yang dilantik itu kan harusnya tanggal 21 sampai 28 mereka akan digembleng di Lembah Tidar itu, di Akmil, Akademi Militer di Magelang tuh. Langsung dikirimi surat sama Megawati, diperintahkan supaya jangan ke sana, jangan ke Akmil. Kalau masih di perjalanan, hentikan perjalanan, nanti nunggu komando berikutnya. Jadi marah betul itu Megawati ya terhadap rejim Prabowo yang membuat sekjennya Hasto itu. Padahal kasusnya udah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu sekarang jadi pesakitan, diborgol pakai baju rompi kuning ya. Itu kan orangnya, itu kan di kalangan PDIP termasuk Megawati kan terjadi demoralisasi, dipukul secara psikologis tuh ya, dengan sekjen itu ditangkap, di kerangkeng, di borgol ya. Iya, itu marah Megawati, langsung dia bikin surat perintah itu harian, kira-kira begitu ya. Dan tampaknya ya salahnya Megawati, dia kemarin mendukung Prabowo dalam pemerintahan, dukung Prabowo, tapi tidak menempatkan menterinya di kabinet, kayak gaya-gaya kayak Nasdem gitu. Tampaknya persahabatan Prabowo Megawati itu kayaknya mulai retak ya. Ya karena memang Prabowo juga hidup Jokowi, mendukung Jokowi. Jokowi yang mengkhianati secara politik, mengkhianati Megawati dan PDIP yang 23 tahun sejak Jokowi menjadi wali kota Solo 2 periode, itu didukung, dapat proteksi politik dari Megawati dan PDIP sampai gubernur 2,5 tahun DKI, sampai 2 periode presiden. Itu kan 23 tahun dibela-belain sama si Megawati itu, siapa? Jokowi itu. Kemudian Pilpres, saat sebelum Pilpres dan Pilpres, Jokowi justru mendukung Prabowo, pasangan Prabowo Gibran. Bukan mendukung jagoannya Megawati, yaitu Ginanjar Mahfud. Dan kemarin dalam ulang tahun di Gerindra yang ke-17, Prabowo bilang hidup Jokowi. Terus dalam waktu muktamar Muslimat NU di Jawa Timur itu, di depan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, yang ketuanya Khofifah Indar Parawangsa itu, dia bilang ada orang yang mau memisahkan saya dengan Jokowi. Jokowi itu guru politik saya. Wah. Jadi betul-betul manuver-manuver Prabowo itu di mata Megawati itu membuat Megawati itu tentu kecewa ya. Ini orang gimana sih Prabowo ini?
mendukung musuh politik saya, mendukung Jokowi, nggak mau dipisahkan dengan Jokowi. Dan kemarin malah dia bilang hidup Jokowi. terus hari Jumat kemarin, ya Kemis, sekarang hari Jumat, sekjennya diborgol. Wah, ini betul-betul terluka secara politik Megawati, dan tentu dia akan membalas, ya, melakukan perhitungan. Ya, perhitungannya kemungkinan satu, ya, dia akan mendukung Pramono Anung melawan Prabowo jadi presiden. Ya. Tentu Prabowo ingin kan jadi presiden kan 2029, sudah dideklarasikan sama partainya. Partainya dalam Munas kemarin, Munas apa istilahnya itu mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden 2029. Padahal belum kerja udah mau pengen jadi presiden lagi. Hancur pejabat-pejabat kita ini, ya ampun dah. Ya mulai banyak kan penjilat-penjilat terhadap presidennya sendiri, ya biasa. Jokowi juga banyak penjilat-penjilatnya. Nah sekarang juga Prabowo sama, podo wae itu. Nah terus nanti pasti akan dilawan oleh Pramono Anung yang sekarang jadi gubernur bersama Rano Karno, ya. Kemungkinan Pramono Anung dan Rano Karno maju menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau tiba-tiba nanti karena presiden threshold itu sudah 0%, Anies mencalonkan diri jadi calon presiden, tentu Megawati mikir, wah bahaya ini, bisa kalah jagoan saya Pramono Anung, ya kan? Jokowi juga ketar-ketir nih, wah Anies maju ini, ya karena Megawati itu menaruh dendam yang besar terhadap Prabowo sekarang karena dia terlalu memuja Jokowi, dan kemudian juga mencampakkan Hasto sebagai sekjen ke jeruji besi lewat KPK. KPK kan rumpun eksekutif. Kalau kata Abdullah Mahua, sejak Jokowi menandatangani revisi undang-undang KPK, itu KPK sekarang milik istana kan gitu. Kata Abdullah Mahua, ya, penasehat KPK tahun 2005 sampai 2013. Abdullah Mahua, bekas ketua pengurus besar AMI, Dipo apa Empo Dipo, ya. Nah, jadi kemungkinan, ya, kan boleh ngomong tukang bubur kayak orang-orang pinter itu loh analisanya, kayak Refli Harun, kayak Akbar Faisal, kayak Bambang Wijayanto, kayak siapa lagi tuh, kayak orang-orang pintar tuh loh, kan boleh saya ngikutin mereka. Masa mereka aja yang ngomong, saya nggak boleh ngomong. Dan kemungkinan Megawati menawarkan Anies Baswedan menjadi calon presiden berhadapan dengan Prabowo. Dan tentu dipasangkan dengan wakilnya kan, wakilnya tentu Pramono Anung. Itu pilihan yang rasional, pasti menang menurut hitung-hitungan politik, ya kan? Kalau nggak ada kecurangan yang sistematis gitu, ya. Jadi calon presidennya pasti nanti wakilnya adalah Pramono Anung, calon presidennya tahun 2009 adalah Anies Baswedan. Gimana menurut Anda? Ini nggak ada di channel-channel lain kecuali di channel Yudi Pramuko Respon ini, ya kan? Ya kalau nanti video ini nggak ada yang nonton, ya suara popo, yang penting ada dokumentasinya, ya. Untuk dokumentasi pribadi saya setel sendiri, nyenengin diri sendiri. Ya kan? Kalau Gibran, Gibran masuk kotak itu. Siapa yang memilih dia? Kalau nanti yang muncul Prabowo 1, Anies Baswedan 1, Pramono Anung 1 misalnya, ya kan? Terus siapa lagi? Berat ini saingannya Prabowo, makanya sejak sekarang coba secara sistematis PDIP dilumpuhkan, ya, dikuyo-kuyo sama Prabowo, ya, sengaja dilumpuhkan sejak sekarang, dan kampanye itu sudah mulai sekarang, kampanye untuk 2029. Nah, buktinya itu Gerindra sudah mendeklar bahwa calon presiden 2029 adalah Prabowo, padahal baru kerja 100 hari udah pengen jadi presiden tahun 2009, sudah dicalonkan. Itu kan berimajinasi, sama dengan saya. Masa saya nggak boleh berimajinasi sebagai tukang bubur?
Oh, bosan jualan bubur terus. Sekali-sekali kita ngomongin orang-orang itu kan. Ya daripada mereka itu nggak ngomongin rakyat, nggak bela rakyat ya. Justru rakyat yang ngomongin kelakuan pejabat itu kan tambah membingungi rakyat ya. Kalau pejabat beres kan nggak ada demo mahasiswa kemarin. Yang Indonesia gelap itu memang gelap betul. Lu PHK di mana-mana perusahaan-perusahaan. Terus ada orang yang tolol dia bilang, terus apa urusannya PHK kan swasta? Bukan urusan pemerintah. Ya kalau orang tolol susah orang tolol. Kata Muhammad Hatta, orang yang kurang ilmu itu bisa ditambah ilmunya. Orang yang kurang jujur itu susah menghadapinya. Nah sekarang pertama dia nggak jujur, nggak belajar, kemudian kurang ilmu. Terus ditambah dia mau ditambah ilmunya itu dia ngeyel, susah ngadepi orang-orang gitu. Ya basar-basar itu, ya kan. Yang penting terus belajar, terus baca, terus menganalisa, terus ya memperhatikan keadaan. Ini negeri-negeri kita. Jangan sampai kayak ucapan Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu, ya kan. Jangan menumpang di negeri sendiri. Itu ucapan pemimpin masyarakat Islam Haji Agus Salim, pahlawan nasional. Dia bilang begitu. Waktu itu masih dijajah oleh kolonialisme India Belanda tuh. Di sini kan, jangan menumpang di negeri sendiri. Ini negeri-negeri kita, gitu. Ya kita harus ikut ngurus ya. Siapa ya tukang bubur juga harus ngurus negerinya, negeri dia. Loh, kalau nanti kacang kedelai naik, gitu, beras naik, yang kena kan saya. Begitu tukang bubur, kerupuk naik harganya, terus cabai naik. Ya, karena keputusan-keputusan politik itu kan bisa mempengaruhi pedagang secara langsung dan tanpa bisa pedagang berbuat apa-apa karena keputusan politik orang-orang di atas itu kan gitu ya. Wes aku mau sholat Jumat dulu, siap-siap. Jangan lupa sholat Jumat jalan kaki ke masjid. Jangan pakai motor. Sunnahnya jalan kaki lewat rute sama rute berangkat sama rute pulang itu berbeda. Kata Rasulullah begitu. Satu jalan kaki. Kedua jangan lupa mandi Jumat, ya kan? Mandi. Terus nggak usah bawa HP ke masjid, main HP itu sia-sia, memainkan kerikil tuh ya, memainkan HP itu di masjid di sholat Jumat tuh sia-sia, dimatiin dulu. Siapa sih yang mau menghubungi Anda HP nyala waktu di masjid? Nggak ada. Presiden Prabowo juga nggak mungkin nelpon Anda toh. Apa merasa orang penting, matiin. Zikir, tobat, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka sungguhnya engkau ya Allah, antat tawwabul ghafur, engkau lah ya Allah yang maha penerima taubat dan maha pengampun ya. Itu doa dari Rasulullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Wa tub alayya, terimalah tobat hamba. Innaka sungguhnya engkau ya Allah, antat tawwab, engkau lah yang maha penerima tobat. Ghafur. Antat tawwabul ghafur, engkau lah yang maha penerima tobat dan maha pengampun terhadap dosa-dosa. Itu baca itu istighfar atau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena 4 kalimat yang kata Rasulullah yang ringan mengucapkannya tapi berat timbangannya di akhirat adalah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Baca itu terus pelan-pelan ya sambil ngadep kiblat. Nggak usah main HP. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau Rabbighfirli ya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka ya Rabb sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kecil ya. Taruh HP di kantor, taruh HP di rumah atau di silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.